Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Gustiningrum dengan NIM 212030301113 dari kelompok 6, kelas psikologi 3A3. Video kali ini sebagai pemenuhan tugas UAS Statistika Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan langkah dengan menggunakan PSS, yaitu pada suatu metode penelitian dua variabel independen, yaitu kualitas produk dan layanan, dan sebuah variabel independen, yaitu kepuasan konsumen. Nah, di sini kita akan menjelaskan analisis deskriptifnya terlebih dahulu. Kita klik analisis. Kita klik analisis. Lalu klik deskriptif statistik. Pilih deskriptif. Kita pindahkan sebuah variabel. Setelah semuanya dipindahkan, kita klik OK. Kita tunggu akan muncul hasil outputnya. Ini hasil dari analisis deskriptif. Selanjutnya kita akan menguji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Kita klik analisis, klik non-parametric test, kita pilih sampel KS, kita pindahkan standar residual, kita klik OK, akan muncul hasil outputnya. Pada tabel ini nilai sig yaitu 0,200 lebih besar dari 0,05, sehingga H0 tidak ditolak, yang berarti data residual berdistribusi normal. Jika ternyata data residual tidak berdistribusi normal, maka transformasi data atau penghapusan nilai outlier merupakan pilihan untuk mengatasi masalah ini. Dan selanjutnya kita akan menguji reliabilitas dan validitas. Pada uji ini langkahnya kita klik analisis, lalu pilih kita klik reliability analysis, kita pindahkan variabelnya, pada scale label kita namai produk, kita beri tanda X1,
klik statistik, kita pilih scale, if item delete, kita klik continue, lalu klik itu hasil, jadi ada di sini ada outputnya. Hasil uji reliabilitas ini menunjukkan bahwa instrumen untuk X1 memiliki angka reliabilitas yang sangat tinggi, yaitu 0,850. Karena menurut penilaian tahun 1967 dan Hinckel tahun 2004 ataupun indeks yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial, apabila angka alfa di atas 0,60 menunjukkan bahwa konstruk atau variabel adalah reliable. Perkenalkan, nama saya Safa Veda dengan NIM 2120100107. Di sini saya akan menjelaskan analisis korelasi pada aplikasi SPSS. Yang pertama yaitu klik produk X1, setelah itu layanan X2, dan kepuasan Y. Nah, setelah ini kita akan klik analyze dan correlate. Nah, di sini ada bivariate, kita klik. Nah, setelah itu nanti yang produk X1, X2, dan Y ini yaitu kita masukkan di variables. Dan correlation-nya itu ada pakai Pearson. Habis itu test of significance-nya to tail. Dan kita checklist yang flag signifikan. Habis itu klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil dari korelasinya, yaitu di mana pada tabel ini nilai sig sama dengan 0 dan kurang dari 0,05. Yang berarti HQ-nya ditolak. Nah, yang berarti di sini tuh ada korelasi positif yang nyata antara X dan Y. Dan koefisien korelasi ini menunjukkan tingkat hubungan kedua variabel pada tingkat sangat kuat moderat untuk skala 0 sampai dengan 1. Nah, pada nilai R ini menunjukkan bahwa korelasi tersebut nyata pada taraf yang nyata. Seperti itu. Dan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang regresi berganda, di mana di sini kita akan memasukkan data produk X1 dan produk X1 layanan X2 dan kepuasan Y. Di sini kita akan analyze juga. Setelah analyze yaitu kita klik regression, setelah itu klik linear. Nah, di sini yang bagian produk X1 dan layanan X2 ini kita masukkan di bagian independen. Setelah itu yang bagian kepuasannya di dependen. Nah, setelah ini kita klik plots. Di sini kita klik plots dan kita pilih yaitu Z receipt. Ini kita taruh di kolom Y. Dan setelah itu ada CPRID, ini kita taruh di kolom X.
Bentar. Setelah ini kita tentang histogram dan normal probability plot. Setelah itu klik continue dan save, dan centang standardized di bagian residual. Nah, dan setelah ini klik silang dulu, setelah itu klik OK. Nah, di sini sudah ada hasil tabelnya, bisa kita lihat, dan juga diagramnya. Di sini menyatakan bahwa nilai SIK itu sama dengan 0,200 lebih dari 0,05, sehingga sehingga hipotesis ini tuh tidak ditolak, yang berarti data residual berdistribusi normal. Jika ternyata data residual ini tidak berdistribusi normal, maka transformasi data atau penghapusan nilai outlier-nya itu merupakan pilihan. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cara memasukkan data regresi sederhana, yaitu dengan cara kita klik produk X1, dan selanjutnya variabel X dan variabel Y. Setelah itu kita klik analyze. Setelah analyze kita regression dan klik linear. Setelah itu yang dependent kita masukkan yang variabel Y, dan yang independen kita masukkan di variabel X, dan metodenya itu enter. Setelah enter yaitu klik OK. Nah, di sini kita dapat mengetahui hasil dari data tersebut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Ramadan dengan NIM 212030100105. Dari uji asumsi ini, yang pertama kita akan menguji multikolinearitas. Dalam menguji multikolinearitas ini, langkah awal yang kita akan lakukan adalah klik analisis, pilih regresi, kemudian klik linear. Di sini akan kita memasukkan data ke kolom independen. Kemudian kita klik kolom statistik. Centang kolinearitas diagnostik. Ini untuk uji multikolinearitas. Kemudian klik continue. Klik blok. Pilih GRSID. Klik ke kolom Y. Kemudian klik
ZP RED, klik kolom text. Selanjutnya centang histogram dan norma probability plot. Ini untuk uji normalitas visual. Klik continue. Kemudian klik save. Centang standar. Klik continue. Ini untuk menyimpan nilai residual atau error di mana nantinya data ini digunakan untuk melakukan uji normalitas dan heteroskedasitas secara statistik. Klik OK. Di sini output dari data yang kita masukkan tadi, kesimpulannya adalah berdasarkan nilai PIV X1 sama dengan X2 sama dengan 1602 yang berada di bawah 10. Dan nilai toleransi X1 X2 sama dengan 0,624 lebih dari 0,1. Disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen X1 dan X2. Multikolinearitas ini kolinearitas ganda, berarti adanya hubungan linear yang sempurna di antara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Korelasi yang kuat antara variabel bebas menunjukkan adanya multikolinearitas. Jika terdapat korelasi yang sempurna di antara variabel bebas, maka konsekuensinya adalah koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir. Nilai standar error setiap regresi menjadi tidak terhingga. Gejala multikolinearitas terjadi bila nilai tolerans kurang dari 0,1 atau PIV lebih dari 10. Kemudian untuk menguji autokorelasi, biasanya uji autokorelasi dilakukan pada data urut waktu, seperti data harga saham. Data dalam contoh ini adalah data cross-section, sehingga sebenarnya uji autokorelasi tidak diperlukan pada contoh ini. Prosedur uji heteroskedasitas secara statistik. Heteroskedasitas adalah kondisi di mana seluruh faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama. Heteroskedastisitas akan menyebabkan penaksiran koefisien regresi menjadi tidak efisien. Ada beberapa cara untuk melakukan uji heteroskedastisitas. Prosedur uji heteroskedastisitas yang akan dijelaskan di sini adalah uji Glaser. Pendeteksian ada tidaknya heteroskedastisitas menggunakan uji Glaser dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Angka
Langkah awal yang kita akan lakukan adalah transform compute variable di sini masukkan nama variabel abstract. Ini dimaksudkan untuk membuat sebuah variabel baru dengan nama abstract. Bisa dengan nama lain, yang merupakan nilai absolut dari nilai standaris residual yang telah dihasilkan dari perintah Ceph pada prosedur uji normalitas statistik. Ketik ABS. Maka di data pada bagian akhir, setelah data standaris residual, ada variabel dengan nama abstract yang merupakan nilai mutlak dari nilai standaris residual. Nilai abstract inilah yang diregresikan dengan variabel independen X1 dan X2. Kita klik analisis, regression, linear, kita masukkan abstract ke kolom dependent. Kita klik OK. H0 tidak terjadi heteroskedastisitas. H1 terjadi heteroskedastisitas. Jadi, dasar pengambilan keputusan jika probabilitas nilai sig maka H0 tidak ditolak. Jika probabilitasnya nilai sig kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Pada tabel ini, nilai sig variabel X1 dan X2 adalah 0,058 dan 0,516. Di mana keduanya lebih dari 0,05 sehingga H0 tidak ditolak, yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel X1 dan X2.